Literasi 7 menit. Ya, betul. Ya, terus tiba-tiba terbantah. Ya, tapi mudah-mudahan segera ini ya, segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Psikoliterasi segmen Little Meet. Literasi 7 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas lagi pertanyaan dari netizen. Malu aku dengan tangan. Kenalkan, saya Mustafa dan sebelah saya Fajri. Nah, yang saya maksud tadi yang ingin menanyakan membacakan pertanyaan adalah Fajri. Ya, di segmen kali ini, di episode kali ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari ini siapa ini? Oh ya, kita sebut ya. Intinya pertanyaannya adalah, saya punya pertanyaan untuk konten terserah dibuat atau tidak. Ini kok ngomong nggak ini? Ya gak apa-apa, dia berarti prasangka baik, optimis berarti. Selanjutnya, pertanyaannya adalah mana yang mau dibuat, doa atau takdir? Gimana? Itu pertanyaannya. Ya. Mana yang lebih kuat, doa atau takdir? Ya. Kalau mengubah itu, kalau kita ganti ya pertanyaannya, mana yang bisa mengubah takdir? Itu ada dua. Ain dan doa. Kalau ain? Gak tahu, jelaskan. Oh iya, ain itu kekuatan mata jahat. Dia di Al-Quran diceritakan di surat Al-Qalam ayat 51 tentang seorang yang disewa oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah dengan kekuatan matanya. Dia memiliki kekuatan mata yang jahat, bisa membunuh seekor ayam jantan kalau nggak salah di dalam cerita itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, dari situ didatangkanlah kepada Rasulullah dan dia menggunakan kekuatan matanya. Sharingan. Nah, seperti Sharingan. Berarti Rasulullah itu Naruto. Ada QB-nya gitu ya? Ada QB-nya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Rasulullah SAW, kami sangat memuliakan jenengan. Kan kalau di cocokologi kan bisa kayak gitu nanti. Iya, cocokologi. Terus Nanti- Itachi siapa Itachi? Iya, ini kayak konten pemuda tersesat ya. Ya, Allah mudah-mudahan limpahkan salawat serta keselamatan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang pada waktu itu orang kafir Quraisy itu menggunakan kekuatan matanya untuk menyiksa Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah tidak apa-apa berkat perlindungan dari Allah langsung. Nah, dengan begini ada hadis yang menguatkan ayat dari surat Al-Qalam ini yang menyatakan bahwa ain itu ada, benar adanya. Jadi kekuatan mata itu benar adanya, kekuatan mata jahat ya, ain. Waduh. Mataku, Berarti Anda penyebar ain ya. Alhamdulillah, saya berteman dengan. Iya. Kayaknya ada saringannya ya. ini merah, nanti tak pasang nanti. Kontak lens ada aku punya yang bentuk saringan. Waduh. Ya. Jadi intinya adalah Rasulullah SAW bersabda menguatkan Quran surat Al-Qalam ayat 51 ini, ain itu benar adanya. Jikalau di dunia ini ada yang bisa mendahului takdir, ketahuilah bahwa itu adalah ain, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi yang bisa mengubah takdir adalah ain. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada penjelasan bahwa kadang takdir bisa diubah dengan ain, menjadi lebih buruk gitu ya maksudnya. Karena ain itu bisa membuat orang meninggal. Kalau seandainya ada kejadian orang bunuh diri gitu, gantung diri itu gimana itu? Main menyalahi takdir kan? Mendahului takdir ya. Itu gimana itu? Ya. Walau alam ya. Tapi kalau ini menurut pandangan saya pribadi ya, setelah membaca beberapa referensi, kita itu diminta oleh Allah untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Contohnya di Quran surat Yusuf ayat 81, wala ta'asu min rahillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Intinya berarti cobaan itu kita seharusnya melalui dengan tabah dan sabar. Nah, kenapa? Karena
mau kita bunuh diri hari itu ataupun tidak, kalau memang takdir kita waktu itu meninggal, kita akan meninggal. Tapi kalau ternyata masih hidup, berarti kita memang dibuat sanggup untuk melalui cobaan itu. Nah itu menurut saya pribadi. Kalau menurut ulama ya memang bunuh diri itu mendahului takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ada gak takdirnya itu nanti ketika kamu kan takdir kan di input atau dimasukkan itu ketika dia akan dimasukkan ke dalam jasad bayi kan ya. Setelah itu takdir dimasukkan ke situ. Apa ada gak takdirnya itu meninggal karena bunuh diri atau gimana, ada gak? Oh nggak ada. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita dalam Al-Quran itu juga disebutkan kita itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz hidupnya seperti apa. Kemudian ketika 4 bulan kalau nggak salah, menurut berdasarkan Quran, kita itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz seperti apa di kehidupan dunia. Untuk ketika masuk di dalam alam ruh, alam kandungan, ruh itu ditanya alastu birabbikum, kata Allah di surat Al-Imran, ditanya alastu birabbikum, qalu bala, ya, apakah kamu tahu bahwa aku Tuhanmu? Kamu bersaksi? Iya, aku bersaksi. Gitu. Bala syahidina, kata ruh itu. Kemudian baru dimasukkan ke dalam kandungan. Nah, dalam kandungan usia 4 bulan, seorang yang memiliki janin di usia 4 bulan itu janinnya sudah diberikan ruh, diberikan rezeki, kapan kematiannya, dan diberikan jodoh, bahkan ditentukan masuk neraka apa surga. Ya kayak aku lihat anime isekai itu. Nah, iya gimana tuh? Jadi pas di isekai ketabrak truk, habis itu ketemu sama dewa, habis ketemu sama dia dikasih kayak skill itu. Skill apa bertani, skill apa, nanti kamu digambarkan nanti kamu punya SP berapa, terus siapa aja gitu, kayak gitu nanti. Terus habis itu masuk, entah itu masuknya udah dari kandungan atau udah dewasa kayak gitu. Oh ya, berarti referensi anime biasanya dari beberapa agama kan, salah satunya Islam. Contohnya di film, kok bahas anime ya? Ya, saya pernah nonton itu loh, apa Record of Ragnarok, kan itu semua agama dimasukkan. Nabi Adam ada, dan mohon maaf beberapa kepercayaan Tuhan dari agama lain juga ada. Apakah mereka bertarung, iya. Iya, bertarung. Pernah nonton? Enggak sih. Oh iya, Kayaknya takut aku. iya, bahaya sekali. Jadi jangan sampai. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi selain ain ada yang kedua yang bisa mengubah takdir, yaitu doa. Yaitu berdasarkan Akhirnya kita mencapai pembahasan itu. tadi bolak-balik kemana-mana ya. Ya, doa gimana? Kalau doa ini berdasarkan firman Allah bahwa yang selain usaha, doa itu bisa mengubah kejadian takdir yang kita miliki. Contohnya ya, seseorang itu kata Rasulullah tadi kan sudah ditentukan mau masuk neraka atau tidak. Ya. Tapi ketika dia memiliki amalan-amalan kebaikan, dia tidak jadi masuk neraka. Dia karena berdoa terus juga itu bisa mendapatkan rahmat Allah untuk masuk surga. Hanya karena doa ini. Itu juga disampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 11 dan Al-Baqarah ayat 180. Yang jadi pertanyaan itu, apakah pas takdir itu sudah dimasukkan ke dalam kepada janin, itu sudah dijelaskan juga dia akan masuk neraka atau surga? Apakah sudah ada? Ada. Adil dong. Jadi ada doa itu apa ya? Ada ibadah. Dari awal mereka sudah kena itu dulu, kena neraka dulu. Oh enggak, mereka itu kenapa begitu? Biar seperti yang disampaikan firman Allah. Berarti kamu tahu aku Tuhanmu? Iya, aku menyaksikan bahwa aku akan dimasukkan sini atau sini. Tapi karena ketika kita lahir kita jadi Islam, kita berdoa untuk masuk surga, Allah mengabulkan dengan pahala-pahala kita. Jadi itu takdir yang bisa diubah. Takdir yang bisa diubah dengan beribadah. Salah satunya dengan doa. Wallahu a'lam bishawab, ya Allah Maha tahu. Tapi
Di surat Al-Baqarah dijelaskan ketika seseorang hamba bertanya kepadaku, aku adalah dekat. Anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat dekat. Jika mereka berdoa, aku akan kabulkan doanya. Berarti Allah sudah janji doanya akan kabulnya. Allah, masukkanlah kami berdua ini, Afajri dan Mustafa, ke surga. Kalau Allah pas kita puasa gini ya, dan Allah itu lagi memberikan rahmatnya besar-besar di bulan Ramadan, mudah-mudahan nih, saya yakin sesuai prasangka hambanya kan, kita akan masuk surga. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalian semua sholat, jangan lupa sholat kalian. Yang biasa sekarang di warung kopi sekarang minum es teh, jangan lupa sholat puasa. Kok tahu yang mana orangnya? Yang lagi minum es teh itu. Ya, yang bisa mengubah takdir yang kedua adalah doa. Intinya kesimpulannya ke situ. Bahkan ada orang yang ditakdirkan dia rezekinya sekian, terakhir nih ya, itu diberikan rahmat karena dia berdoa, ya Allah berikan aku ini dan sebagainya. Contohnya ya, seorang khalifah, ada seorang gubernur, dia itu bukan keturunan dari gubernur langsung, tapi dia minta untuk dijadikan gubernur dan dia udah putus asa dari Allah dan dia menjadi gubernur. Contohnya Nabi Zakaria di dalam gubernur. Nah, contohnya lagi Nabi Zakaria alaihissalam di surat Al-Imran disampaikan bahwa istrinya mandul, tapi dengan doanya Allah memberikan anak Nabi Yahya dari istrinya. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita bisa minta rahmat Allah sebanyak-banyaknya, ya Allah, buat saya menang lomba ini, buat menang itu, gak apa-apa. Seperti yang saya jadi terasa rakus dong, gak apa-apa. Rakus terhadap rahmat Allah itu boleh. Oke. Niatnya untuk rakus terhadap rahmat Allah. Ya Allah, rahmatilah keluarga kami masuk surga semua, terhapus dari nama-nama di penghuni neraka. Itu termasuk rakus dari rahmat Allah. Makanya kalian semua itu rakus sama rahmat dari Allah, bukan rakus sama nasi pecel sama es teh di depan kalian itu. Ingat uang rakyat. Uang rakyat. Baiklah, terima kasih, nanti panjang, ada berbahaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litumit, literasi 7 menit. Ya, betul. Ya, terus tiba-tiba kebantah. Ya, tapi mudah-mudahan segera ini ya.